Guys, The Hakim Story kali ini nih ngangkat satu grup. Ini sebetulnya teman-teman lama gue, tapi ternyata mereka bergabung. Dan kalau ngelihat di The Hakim Music, ada mereka ngejam bareng Aisyah juga. Terus juga ada single mereka juga dibawain. Kali ini kita mau kenal lebih dalam lagi. Oke, ini dia Hero. Apa kabar? Iya, C23 nih. Di sini ada Bakes. Lu Bakes, Bakes bener. Bakes. Nama asli? Muhammad Bakhesti. Asli? B-A-C-H. B-A-K-H-E-S-T-I. Bakes. Bahasa apa itu? Iran kayaknya deh. Lu orang apa? Orang Gorontalo. Gorontalo Nyokap kan? dulu. Jadi ada satu nama tokoh gitulah, terus dipakai. Ini saya Bakes tapi panggilannya. Bakes. Bakes atau Bakes? Bakes. Itu susah banget kok. Bakes. Kemudian juga ada Udet. Udet Neo kalau gue taunya ya. C23. Wah. Rapper. Oke, ada juga Regi Casmala. Ini musisi. Kalau udah ada Casmala tuh, lu keberatan nggak kalau ada Denny Casmala, Regi Casmala? Itu keberatan dengan nama Denny itu kakak lu ya berarti? Yes. Keberatan nggak dengan nama? Satu keluarga namanya mana Casmala semua. Ya. Tapi sebenarnya Casmala itu bukan nama asli. Oh? Nama dari kakek sama nenek. Kakek namanya Casma. Nenek namanya Julala. Di Sunda pisan gitu. Itu Sunda ya? Iya, jadi digabung jadi Casmala itu almarhum bokap yang ngasih nama. Tapi semua jadi Casmala, kayak marga gitu, kayak nama keluarga. Kayak marga. Casmala. Ya. Aslinya namanya bukan Regi Casmala. Oke. Baru tahu. Iya. Beneran, ya. Pokoknya banyak yang akan kita kuak di sini ya. Gue juga belum tahu juga mau ngobrol apa sih. Oke, random. Tapi yang menarik guys, jadi ini tuh mereka grup Hero. Hero itu hero dari hero. Kenapa kan namanya Giant atau Hero tuh hero dari pahlawan atau apa ini? bukan. Hero mungkin ada yang ngira pahlawan, ada yang juga mikirnya itu kayak nama Jepang gitu. Padahal itu dari gua Hero. Jangan lupa ya guys, subscribe The Hakim Music karena pasti bakalan Dewi Persik perform di sana. Tungguin ya. Oh, gue Hero. Iya, gua Hero. Gua Hero. Iya gitu. Iya, tempat pertama Nabi Muhammad menerima wahyu. Gua Hero. Iya. Kenapa tulisannya gak Hira? Ya ditwist aja gitu. Emang kan bacaannya Hero kan. Iya. Jadi ya udah sesuai gitu. bacaannya aja gitu. By the way, gue pakai baju ini dari Tauhid ya. Follow IG-nya dia. Nih, tuh. Oke. Ini Tauhid semuanya. Tauhid semua. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini Itu Sahabi itu Ya. pohon tempat Nabi Muhammad SAW berteduh. Dia berteduh. Ini Hero. narsis, ya. Oke. Dad, gue kan kenal lu tuh dulu rapper. Neo, nih tayangannya deh. Jangan belagu. Laga lo tuh so tau ini itu. Lihat dulu. Kalau belagu muka lo jauh. Nah, si Udet ini adalah suaminya Rina. Rina itu ada temen MC gue, di mana dia kakak tantenya dari siapa? Queen Salmanan. Queen Salman. Salman tuh anaknya adik gua. Anaknya adek lu, di mana dia adalah manajernya Dewi Sandra. Bingung dah pokoknya gitu. Jadi gue tuh udah kenal sama Udet. Lu kenapa tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, sekarang tuh tetap berkarya, tapi karyanya itu guys, Hero tuh jadi tentang keagamaan, tentang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dakwah dengan musik. Iya. Ya. Awalnya gimana? Ya awalnya ya sebenarnya umur ya udah umur segini nih kayaknya. Jangan ngomong umur. Waktu itu gue sama Bakes sama Regi juga ikutin namanya kelas yang slow. Ya. Jadi ada ngefast itu ngefast, terus ada nge-slow itu kajiannya istri gue dah. Santuy deh, pokoknya kajiannya tuh nggak kayak ngaji kayak gimana gitu, ada multimedia, ada apa, secara hukum terus. Gue pengen berbuat sesuatu tapi bingung, gue musisi, ustadz bukan, belajar di Mekah juga kagak gitu, bahasa Arab juga nggak pernah apa-apa, akhirnya apa gue yang bisa ini, terus gue satu tetanggaan sama Regi kan, kita buat musik aja deh, musik yang sama-sama musisi. Terus musisi ya gue rapper, terus ya udahlah, akhirnya singkat cerita jadilah Hero itu. Jadi hijrah. Gara-gara hijrah itu? Iya, hijrah ya. Mungkin bahasa sekarangnya hijrah, tapi kita sih pengen berbuat sesuatu aja, wakaf profesi lah istilahnya gitu. Wakaf profesi. Jadi inti dari habis kajian itu tuh ujungnya adalah ternyata semua orang wajib berdakwah gitu. Nah, dengan caranya gitu. Nah, siapa di ngefast sama nge-slow itu siapa?
Ustadz Wimar. Ustadz Wimar itu salah satu guru saya. Ya. Nah gitulah. Terus ya kita berpikir itu. Ini kita musisi dakwah ya udah dengan apa lagi ya dengan musik gitu ya kita mungkin bisa. di atas mimbar juga gitu. Iya gitu. Di sisi lain musik kan ada yang ngomong haram, gimana dong? Ya itu ya akhirnya kan ada perbedaan pendapat kita gitu. Yang menghormati yang Ya. dan gitu ya. Dan ada yang masuk yang kayak gitu. Jangan musik kan haram gitu, ada yang kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi itu perbedaan. Gue bisanya musik, gue mau berdakwah dengan musik gitu kan. Nah, iya. Terus gimana? Musiknya harus dimatiin, terus gue harus dakwah depan mimbar semuanya. Iya. Ya. Kalau gue dari sini, ngeliat gue fleksibel aja. Karena nggak semua guru-guru kita itu kan menghargai musik. Ada pengecualian kayak seperti akapela masih nggak apa-apa. Jadi suatu-suatu kita pernah manggung, tiba-tiba mau manggung, nggak boleh ada alat musik di sini. Akhirnya kita manggung nggak akapela. Iya. Bisa juga fleksibel. Gitu. Maksudnya kita kan mau bersiar berdakwah gitu, kita harus mikirin ini buat kebaikan kok. Iya. Jadi kita harus berpikir kita menyampaikan sesuatu yang orang nyampe pesannya tapi dengan yang ringan. Jadi ternyata di dakwah itu ada segmennya yang ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Kalau ring 1, ring 2 udah pasti nggak dengerin musik. Nah ring 3, ring 4 ini adalah ranahnya kita. Ya, karena mungkin dengan musik bisa menjangkau saudara-saudara kita yang haus akan pesan-pesan keagamaan juga, betul nggak sih? Jadi maaf ya kalau gue boleh ngomong ya, kita tuh jangan egois, kita tuh jangan mau masuk ke surga sendirian. Masih banyak orang-orang teman-teman lain yang pengen tersentuh juga. Contohnya gue ngobrol sama, siapa namanya yang bertato sampai matanya ditato siapa? Oh, Roni Bodaks. Bodaks bukan sih? Roni Bodaks ya? Roni Bodaks. Gue pernah wawancara juga. Terus gue nanya, lu udah hijrah, lu nggak hapus tato lu? Terus kata dia, enggak. Tato gue adalah alat dakwah gue. Kata dia jadi bisa masuk ke anak-anak pang dan lain-lain tanpa mereka takut dan curiga. Dari situ mereka dia langsung menyampaikan dakwah. Menurut gue sih seperti itu. Bukan menyalahkan orang-orang yang hijrahnya sudah super ya. Surga kita juga. Ya kita juga tidak merasa benar dan yakin surga ya, bukan berarti. Tapi kita punya cara, punya keahlian. Ya dimaksimalkan saja. Alhamdulillah kita masih bisa memaksimalkan itu ya. Iya. Kalau lu ngeliat ada musisi kemudian hijrah terus stop, tidak bermusik, tidak berkesenian sama sekali, komentar lu gimana? Nggak apa-apa. Respect itu pilihan beliau gitu. Kita saling jangan ribut masalah situ, sementara saudara-saudara kita Palestina begitu kita masih ribut masalah itu. Iya. Respect sih, respect. Tetap respect. Oke. Malah ini kan malah ngegas banget. Kayak misalnya gini, kita bikin konten musik ya, aku bilang, sorry itu selawatnya bid'ah, bilang. Ini dalam hati gue pengen ngomong gini, kayaknya kamu salah kamar deh. Kamu mengharamkan dia, tapi sementara orang yang buat konten yang joget-joget aurat didiemin gitu kan. Dia lupa gitu loh. Padahal itu saudara kita juga, harusnya kita ingat. Iya, betul. Dimana sosial media sekarang sudah tersebar kemana-mana, di tangan kita tuh udah ada dunia istilahnya ya. Banyak kontennya bebas apapun. Nah kalau kita jauhin itu semuanya, isinya jadi 100% buruk. Ya ayolah kita bumbui dikit-dikit, bener gak sih? Iya, betul. Iya. Walaupun debu-debu ya kita at least a part of kebaikan itu. Iya. Allah kan lihat prosesnya ya. Iya. Jadi ini perlu kesiapan mental juga ya, karena niat baik belum tentu direspon dengan baik juga ya. Oke. Kalau lu kan tetanggaan, sama Bakes ceritanya gimana? Bakes ini dulu Regi dari gua. Bakes dari gua. Regi waktu gua berdua kan. Dia vokalnya siapa ya? Nyanyi siapa? Gua nge-rap. Lu nge-rap, dia musik. Gua pikir gua dulu nongkrongnya satu, gua kan rap, dia R&B. Jadi satu circle tuh. Lu grupnya apa Bakes? Maaf, gue gak tahu. Dulu backing vokal, sampai sekarang sih masih jadi backing vokal gitu. Terus Agnes Mo. Oh iya. Vokal Agnes ya. Afgan. Oh iya. Rosa. Sampai sekarang Mas Erwin, Mas Oni gitu. Jadi oh gitu. Iya, masih sampai sekarang masih. Tapi kita jarang ketemu ya. Dangdut ya, mungkin gue ranahnya dangdut udah dulu Kang Pur, Aba Purwacaraka. Iya. Reguler belum tuh. Jadi pokoknya backing vokal, terus ya waktu itu ketemu sama Mas Udet tuh pas nge-backing juga waktu itu di salah satu stasiun TV ya. Gitu. Dia inget katanya, "Oh, ada tuh temen gua yang rajin sholat," katanya gitu. Oh, jadi pas lagi gitu sholat. Terus ada tuh yang rajin sholat di musola gitu. Mau lagi cash ya. Jadi top of mind gua siapa? Oh iya Bakes. Akhirnya terbentuklah Hero. Musisinya ada, rapper ada, vokalis ada. Oke, udah berapa lama Hero?
3 tahun. 3 tahun. Subscribe channelnya ya Hiro TV. Iya. HIROTIVI. Kemudian ada IG-nya juga apa? Hiro Music _ Hiro Music _ udah banyak banget lagu-lagu yang di cover, diganti arahnya jadi keagamaan. Iya. Tapi lagu sendiri juga ada? Ada. Yang di Hakim Music itu yang itu lagu sendiri itu? Ya, itu lagu sendiri. Musyawarah. Kolaborasi sama kajian musyawarah. Jadi insya Allah dari lagu pemasukan itu kita wakafkan buat pesantren tahfiz Iya, yang musyawarah. 100%. Buat mereka. Guys, sorry ya, ini tuh lagi tahun baru. Ini apa ya? Kenapa tiba-tiba heboh? Berhenti tuh diomongin. Oke, udah berapa single sendiri? Jumat Berkah itu single pertama, terus abis itu yang kolaborasi sama AKL, Hijrah Anthem ya, Hijrah Anthem itu kolaborasi sama AKL, sistemnya sama juga, seluruh pendapatan dari YouTube dan digital platform 100% buat AKL gitu, terus. Oh iya? Ya. Yang pas itu, yang AKL itu? Yang AKL, waktu itu tahun baru Hijriah ya, ya rilisnya Hijrah Anthem. Terus Makna Bahagia ya, Makna Bahagia sama Yung Aji. Coba dengerin dong dikit-dikit Wah, dikit-dikit aja. Hijrah Anthem boleh Hijrah Anthem. Hey, oh ya langsung itu. Ya. 1, 2. Yo kita hijrah turuti dunia tiada habisnya. Yo kita hijrah hidup freestyle bukan zamannya. Kita hijrah move on dari diri yang lama. Oh, hidup di dunia tak selamanya. Yo hijrah bersama. Yo jemput hidayahnya. Udah nge-rap dong. Setiap itu ada nge-rapnya? Ada. 1, 2, 3. Bukan cuma. Bukan. Ayo lagi. Bukan cuma ikut gaya itu. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan cuma ikut gaya, eksistensi tebar pesona, lillahi ta'ala, niat di dalam hati, lakukan kebaikan tanpa basa-basi. Bukan cuma ikut gaya, untuk eksistensi tebar pesona, lillahi ta'ala, niat di dalam hati, lakukan kebaikan tanpa basa-basi. Jangan pada saling sinis, jaga ukhuwah tetap harmonis. Jangan pada saling sinis, hey, jaga ukhuwah tetap harmonis. Hey, hijrahku, hijrahmu, semoga kita di surga akan bertemu. Ih bagus, keren loh, merinding loh gue loh. Tapi keren loh, keren loh. Gue tuh kalau ngeliat karya bagus dan juga apa ya, dibikin pasti dengan hati dan dengan hati dengan ilmu pasti. Iya. Kan lu semua kan pernah berkarya, sekarang masih berkarya. Beda nggak berkarya dengan nuansa keagamaan dengan yang tidak? Beda jauh. Kayak lebih nggak ada beban, lebih rilis gitu, karena di sini ya lillahi ta'ala aja udah gitu, berapapun yang didapat, apapun input yang didapat gitu, ya kayak rilis aja ya, maksudnya bener-bener ya. Sama satu lagi yang pastinya kita nggak cuma bikin karya, kita sambil belajar. Iya. Mau nggak mau, kita kalau buat karya biji, itu kita harus buka Quran kan. Iya, buka hadis. Hadisnya itu sahih apa enggak? Konsultasi dulu sama ustadz, tuh, jangan sampai ilmunya itu salah disampaikan, betul. Jadi berkarya sambil titik buat belajar buat kita lagi ya kan? Tidak menghasilkan kata-kata saja, dan irama juga. Dan itu tanggung jawab kita juga, nggak mungkin kita ngajak hijrah tapi kitanya ngaco. Iya. Tanggung jawabnya juga. Jadi ya belajar memperbaiki diri juga gitu dengan bikin karya ini. Gitu. Jadi berat gak sih? Ini orang religi kok masih gimana gitu-gitu. Ada sih, tapi ya udahlah gitu. Masih paling hijrah juga. Masih paling hijrah. Tapi namanya kalau menurut gue pribadi ya, namanya netizen itu pasti cari celah. Iya. Kan kita Rasulullah aja yang benar-benar risalah dari yang punya langit masih ditimpuk batu juga. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Iya, jadi itu jadi trigger buat kita juga gitu. Jadi pengingat buat kita ya. Kalau yang ciptain lagu biasa siapa? Bertiga, bareng-bareng. Bisa ngedadak gak? Wah. Biasanya gue yang main kasih pancingan. Coba dong. Kalau misalnya kemancingan, misalnya gini, sebelum jadi nadanya misalnya
Nih guys, gua ada lirik begini. Kalau gaya lirik gua itu biasanya lebih nyablak. Begitu sama dia dihalusin lagi gitu. Masing-masing bertiga sebenarnya kita punya bakat untuk songwriter. Cuman gayanya masing-masing. Kalau dia gaya rapper dengan aslinya huruf street, lebih street gitu. Kalau Bagas halus. Kau Bagas halusnya. Yes. Coba dadakan dong. Coba Dadakan, gimana? gini. Oke. Makasih Kor. Irfan Hakim, orangnya cakep, alatnya baik, warnanya juga sakinah. Amin. Main terus ya. Amin. Lanjut. Seenak itu kayak pesan enak banget ya. Coba dong tentang Nabi Muhammad yang ditimbuk batu. Kita jangan takut Nabi Muhammad saja mempunyai haters gitu. Coba kasih chordnya. Bagi saya pakai. Apalah kita yang hanya umatnya, berdakwah sekeras ini, diterima atau tidak, kita serahkan pada Allah saja. Nabi Muhammad saja yang sempurna akhlaknya, masih saja mereka membenci, walaupun kebenaran disampaikan dengan tutur lembut. Wow. Masya Allah. Wow. Aduh. Kalau udah masalah itu, Iya. Hati yang bergetar ya, maksudnya. Dan yang disampaikan itu karena ilmu yang didapat, betul yang tadi lu sampai juga lagi. Jadi nggak cuma asal gitu. Baca sejarah Nabi Muhammad juga seperti itu. Challenge-nya berat sekali ya. Gitu ya. Wah. Juga harus ngoprek gitu, misalkan apalagi rap yang padat-padat gitu kan. Iya. Spill langsung bisa nyinyir semua yang udah. Iya. Apalagi yang paling hijrah gitu kan. Aduh. Paling hijrah. Jadi sebetulnya yaitu kita menghargai proses. Hijrah itu proses yang nggak ada finishnya ya. Jadi jangan pernah merasa sudah jadi finish dan sudah ada depan pintu Ka'bah. Jadi saya ngobrol sama Abi Amir Faisal Fat, kata dia semua orang itu berhak untuk masuk surga. Dan tidak pernah ada yang tahu siapa yang layak untuk masuk surga tersebut. Ketika kita terlalu yakin untuk masuk surga dan memandang rendah orang lain di belakang dia, dijamin dia tidak akan masuk surga. Betul kan? Karena kok gue jadi terharu sendiri. Karena gimana ya, di profesi gue juga dapet cibiran dan lain-lain, tapi kembali semuanya gimana kepada niat. Ada teman hijrah gue ngomong gitu juga. Woi, masih dangdutan aja lu. Oke. Gue diem aja udah. Lu ngomong dangdut yang mana? Dangdut itu banyak. Yang goyang-goyang sawer sampai dalamnya kelihatan ada. Tapi lu harus lihat juga dangdut itu ada Bapak Haji Roma Irama yang syairnya dari Al-Quran. Seperti itu. Lu jangan menjudge, coret secara dangdut pada umumnya. Yang mana dulu? Kalau gitu berarti sudah menghina orang yang berbuat baik dengan musik jenis dangdut. Begitupun dan teman-teman kita dengan keahliannya, keahlian musiknya, menciptakan lagunya, suaranya, kreativitasnya, itu ya udah doakan saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mengantarkan ke surga. Amin. Karena tidak ada pernah ada yang tahu juga kan. Seorang pelacur ngasih air dengan ikhlas kepada anjing aja, anjing yang najis diberikan oleh pelacur yang katanya udah nggak dipandang, nista banget. Dia masuk surga karena keikhlasannya. Sementara ada Habib, istilahnya ya,
tapi sombong, dia enggak, istilahnya seperti itu. Jadi guys, berikan tempat, berikan apresiasi kepada saudara-saudara kita yang sedang sama-sama berjuang melakukan sesuatu apapun semampunya dia untuk agama. Dakwah itu wajib. Ya, wajib untuk semua umat Islam ya. Apapun profesinya. Tapi dakwah itu tidak selamanya harus di atas mimbar. Yang bisa di atas mimbar, di atas mimbar. Yang bisa dengan kreativitas seni bisa, dengan tingkah laku bisa, dengan sosial medianya bisa. Jadi dan juga jangan pernah mencemooh orang yang memposting berbagi. Lu kalau seuzon, lu yang dosa. Iya, betul. Kalau urusan dia mau ria mau apa mah itu urusan dia aja, tapi yang jelas ambil manfaatnya. Dia berbuat itu, kita harus berbuat yang sama gitu ya. Pas ikhlas orang ke batu soalnya gitu. Iya, itu dia. Ada manfaatnya dia. Sama sesuatu orang malah lu nyinyirin dia. Iya, lu nggak melakukan apapun. Iya, betul. Gitu. Terlalu ribet lah menilai orang tuh, terlalu ribet. Jangan. Mendingan lu ribetin diri sendiri aja gitu. Tapi ada satu hal yang pasti kalau soal ngomong hijrah. Hijrah itu emang harusnya sebaiknya rame-rame. Iya, rame-rame nih kita gini. Karena ya ibaratnya analoginya gini, kita mau naik gunung. Naik gunung kalau misalnya kita lemes, ada yang nyemangatin. Kalau kita misalnya luka atau ada yang nangis. Ada yang narikin ya. Jadi intinya harus ada yang ngingetin terus. Nggak mungkin kita sendirian, pasti akan berat sekali. Berat sekali. Karena surga itu memang milik bersama, nggak bukan buat sendiri. Kayak kita bertiga, salah satu kita namanya lagi drop. Ayo ke kajian yuk, ayo jangan malas-malas yuk. Bisa kita ngaji yuk. Kita saling ngingatin. Jadi kita punya tanggung jawab selain memang berkarya, kita juga lagi belajar juga gitu. Dengan proses yang kita lewatin, dengan cara yang kita alamin. Nggak mungkin kita langsung belajar hafal 30 juz, nggak mungkin, karena tiap orang punya kapasitas dan proses yang background yang masih beda-beda. Masih bisa tetap keren lah istilahnya secara look gitu. Iya, bener banget. Jadi gue sejujurnya ketika ada tren ini, ngomongin tren celana cungkring ya bagus. Gue jadi nyona lu pada lu. Iya gitu ya kan. Tren jenggotan semua dulu kan, ya udah. Naik Harley juga jenggotan. Iya. Tapi kembali ya, don't judge a book by its cover ya. Iya, jangan ngelihat yang seperti itu pasti baik, pasti masih suka. Ya baik pasti, insya Allah ya. Tapi yang enggak juga bisa baik, gitu kan ya. Betul. Masya Allah. Yaudah gitu aja. Ada yang mau diomongin lagi? Enggak, udah jangan lupa subscribe. Harus. Kalau penasaran sama karya-karyanya, ayo subscribe channelnya ya. HIROTIVI, Hiro TV. Banyak banget lagu-lagunya di sana, dan juga kalau Instagramnya adalah @hiromusic_. Oke. Dan beli ini buat baju lebaran. Oke guys. Oke, thank you ya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.